Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 75. Di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah laboratorium, Child Emperor sedang mengerjakan sesuatu. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa bergantung pada Dr. Bofoy. Semakin aku menginvestigasi asosiasi pahlawan, semakin aku tahu kalau mereka itu busuk sampai ke akar-akarnya. Saat ini, aku tidak percaya lagi kepada mereka. Lihat saja, aku akan melakukan yang lebih baik daripada asosiasi pahlawan, para pahlawan kelas S, dan juga Dr. Bofoy. Aku akan melampaui mereka semua dan mengubah semuanya dengan tanganku sendiri." Setelah itu ada pesan masuk. Orang yang mengirim pesan itu adalah Zombie Man. Pesan Zombie Man itu berbunyi, "Apa kau punya waktu sepulang sekolah? Aku akan membelikanmu milkshake." Melihat pesan itu dari Zombie Man, Child Emperor langsung tersenyum. Setelah itu dia berkata, "Zombie Man-san, aku juga melakukan ini demi pahlawan sepertimu yang benar-benar serius menghadapi masalah ini." Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kafe. Dan sesuai janjinya dalam pesan sebelumnya, Zombie Man membelikan Child Emperor segelas milkshake. Zombie Man berkata, "Ini dia milkshake-mu." Setelah itu Zombie Man menceritakan maksud dan tujuannya menemui Child Emperor. Tapi entah kenapa, wajah Child Emperor saat itu terlihat pucat. Zombie Man berkata, "Jadi seperti itulah ceritanya. Kalau kita bisa menemukan solusinya, itu akan meningkatkan kapabilitas kita dan juga meringankan tugasmu." Setelah mengatakan itu, Zombie Man akhirnya menyadari memang ada sesuatu yang tidak beres dari Child Emperor, yang saat itu terlihat pucat sepanjang dia bercerita. Lalu Zombie Man pun bertanya, "Ada apa Child Emperor? Apa kau sedang sakit perut?" Child Emperor akhirnya berbicara dan menceritakan semuanya kepada Zombie Man. Dia berkata, "Hari ini aku diejek oleh teman sekelasku karena nama pahlawanku." Zombie Man keheranan mendengar cerita itu. Lalu dia berkata, "Seperti itu ya, hal seperti itu tidak usah terlalu dikhawatirkan." Tapi saat itu emosi Child Emperor justru meluap-luap. Dia berteriak, "Bagaimana aku tidak khawatir? Aku diberi nama yang memalukan seperti ini." Mendengar itu Zombie Man terkejut dan keheranan. Dia berkata, "Aku kira kau sudah tahu arti dari nama pahlawanmu sejak awal." Dengan frustasinya Child Emperor berkata, "Hal-hal yang seperti itu selalu ditutupi oleh ibuku." Setelah itu dia kembali emosi lalu berteriak, "Semuanya pasti diam-diam mentertawakanku setiap kali mereka menyebut namaku kan? Kau juga Zombie Man." Tidak lama setelah mengatakan itu, Child Emperor langsung pergi meninggalkan Zombie Man sambil berkata, "Aku kecewa dengan semuanya. Aku benci orang dewasa." Saat itu Zombie Man mencoba menghentikan Child Emperor dengan berteriak, "Tunggu Child, tidak maksudku Isamu." Sayangnya saat itu Child Emperor tetap pergi. Lalu Zombie Man mengambil ponselnya sambil berkata, "Gawat, stres benar-benar sedang membebaninya. Aku harus cepat bertindak." Setelah itu Zombie Man memutuskan untuk mengirimi Child Emperor sebuah pesan. Pesan itu berbunyi, "Maaf, aku akan menantang diri untuk melatih batasku dan juga mengurangi bebanmu, bahkan walau hanya sedikit." Kemudian beralih ke rumah takoyaki. Saat itu seseorang terlihat sedang memasak takoyaki. Dia adalah Mosquito Girl yang sedang melayani pelanggan. Dengan riangnya, dia memberikan takoyaki kepada pelanggannya sambil berkata, "Nah, ini dia 5 takoyakimu. Jangan lupa mampir lagi ya." Pelanggannya ternyata 2 orang anak sekolah. Salah satu anak berkata, "Benar kan? Kubilang apa? Ada gadis penjual takoyaki yang berpakaian gila." Temannya yang lain berkata, "Ya, tapi kenapa dia berpakaian seperti lalat ya?" Saat itu Mosquito Girl masih mendengar perbincangan kedua anak itu, dan seketika dia mengamuk. Dia berteriak, "Kalian mau aku hisap hidup-hidup ya?" Beruntung, Armored Gorilla muncul dan langsung menyuntikkan darah padanya untuk membuatnya tenang. Setelah tenang, Mosquito Girl berkata, "Kau ini apa-apaan? Jangan asal menusuk aku seperti itu." Armored Gorilla berkata, "Itu lebih baik daripada kau membunuh." Setelah itu Armored Gorilla berkata kepada Dr. Genos, "Dokter, cepat buatkan lagi sekantong darah untuk gadis nyamuk ini. Dia cepat sekali laparnya." Dr. Genos hanya berkata, "Tahan saja, darahnya masih di tangki inkubasi." Setelah itu mereka dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba datang. Orang itu adalah Zombie Man. Zombie Man pun akhirnya duduk bersama Dr. Genos dan yang lainnya. Lalu Dr. Genos berkata, "Ada masalah apa hari ini Zombie Man?" Zombie Man berkata, "Ada orang yang mengalahkan monster Garo hanya dengan sekali pukul." Di saat pembicaraan serius seperti itu, Mosquito Girl justru dengan santainya menyeruput teh hingga bersuara. Melihat tingkahnya yang mengganggu, Armored Gorilla membawanya pergi ke tempat lain sambil berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." Melihat itu Zombie Man berkata,
orang aneh lagi ya. Setelah itu Zombie-Man melanjutkan ucapan sebelumnya dengan berkata, berdasarkan testimoni dari Demon Cyborg dan keadaannya, itu semua tidak masuk akal. Seperti yang kau katakan, aku hanya bisa menyimpulkan kalau limiter miliknya sudah dilepas. Dr. Genos berkata, seperti itu ya, jadi kau sudah bertemu dengannya. Saat itu Dr. Genos pun menyajikan takoyaki untuk Zombie-Man. Dia berkata, makanannya sudah siap, kau sudah lapar kan? Tapi Zombie-Man tidak menanggapi perihal makanan itu. Dia masih ingin membahas tentang limiter tadi. Lalu dengan ekspresi serius, dia berkata, Genos, aku ingin kau mencoba melepaskan limiterku. Dr. Genos terdiam sejenak mendengar permintaan dari Zombie-Man itu. Lalu setelah itu dia berkata, nomor 66, rumah takoyaki ini sebenarnya punya ruang bawah tanah. Aku punya sesuatu yang menarik di sana untuk diperlihatkan kepadamu. Setelah itu beralih ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sebuah ruangan, staf Asosiasi Pahlawan sedang memberikan arahan kepada Snake tentang tugas baru yang akan dia kerjakan. Staf itu berkata, korbannya adalah salah satu eksekutif dari salah satu perusahaan sponsor Asosiasi Pahlawan. Dia menghilang sejak akhir tahun lalu, tapi beberapa hari yang lalu, ada tulang belulang ditemukan di ruang tersembunyi di bawah kediamannya. Snake pun saat itu diperlihatkan foto asli dari TKP langsung. Snake berkata, ini hancur berkeping-keping. Lalu staf tadi berkata lagi, berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP, polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah monster. Jadi karena ini bukan kasus kriminal, melainkan bencana monster, maka penyelidikan ini diserahkan kepada Asosiasi Pahlawan. Snake, aku ingin kau memimpin investigasi dan pembasmian monster ini. Aku akan menyerahkan semua data yang kami miliki. Karena insiden terjadi 2 tahun yang lalu, mungkin kasus ini tidak akan terselesaikan dengan cepat. Untuk saat ini, kita setidaknya harus menunjukkan pada polisi dan keluarga korban bahwa penyelidikan sudah dimulai. Setelah itu, staf tadi menunjukkan sebuah dokumen yang harus ditandatangani oleh Snake. Staf itu berkata, cukup tanda tangan di sini dan kontrak transisinya akan selesai. Kita akan mentransfer upah kontrakmu dalam jangka waktu 1 minggu. Snake, kau benar-benar membantu kami. Kami akan serahkan keputusan selanjutnya mengenai kasus ini kepadamu, Snake. Tidak lama dari itu, Snake pun keluar meninggalkan ruangan. Dan Chal Emperor ada di luar sedang berjalan membawa sekotak barang-barang. Mereka berdua pun saling berpapasan. Lalu tiba-tiba Chal Emperor berhenti sambil berkata, Snake-san, jadi mereka menyerahkan kasus tulang belulang di bawah tanah itu padamu ya? Snake menoleh dan terkejut keheranan. Dia berkata, Chal Emperor, bagaimana kau bisa tahu? Mendengar dia dipanggil dengan nama pahlawannya itu, Chal Emperor terlihat kesal. Dia langsung berteriak, jangan panggil aku Chal Emperor. Snake terkejut setelah Chal Emperor menoleh ke arahnya, karena saat itu, penampilan Chal Emperor benar-benar berbeda. Snake berkata, ada apa dengan penampilanmu itu? Penampilan Chal Emperor sendiri saat itu terlihat seperti seorang anak yang mencoba untuk lebih dewasa. Chal Emperor berkata, bukan apa-apa, hanya ingin mengganti suasana saja. Snake yang melihat itu berkata di dalam hatinya, dia mulai masuk fase nakal ya. Kemudian Chal Emperor menjelaskan fakta tentang misi yang diberikan kepada Snake itu. Dia berkata, ada sesuatu yang mengganjal tentang kasusnya. Jadi aku melakukan sedikit riset dan aku menemukan siapa pelakunya. Di antara eksekutif dari Asosiasi Pahlawan, ada beberapa orang jahat yang menjalankan bisnis ilegal dengan menjual monster dan kaiju. Ada beberapa orang jahat yang menjalankan bisnis ilegal dengan menjual monster yang tertangkap untuk dijadikan peliharaan dan pajangan. Sepertinya ada beberapa kasus di masa lalu di mana ada monster yang lepas dan menyebabkan bencana pada saat proses distribusi atau pada saat tiba di tangan pembeli. Ini bukan kasus pertama kalinya ada korban. Kasus yang diberikan padamu hanya salah satu dari sekian banyaknya kejadian yang ada. Monster yang jadi pelakunya sendiri sudah dibasmi 6 bulan yang lalu. Aku sudah mengonfirmasinya melalui chip pengenal yang ditanam di tubuhnya. Mereka menanganinya secara rahasia untuk mencegah menyebarnya rumor jelek tentang Asosiasi Pahlawan. Mendengar fakta itu, Snake terlihat kesal. Dia berkata, sepertinya aku sudah terseret dalam sebuah skandal besar. Kenapa kau memberitahu ini semua padaku? Chal Emperor berkata, aku merasa kasihan karena kau mengejar monster yang sudah lama dibasmi. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Chal Emperor pun pergi meninggalkan Snake. Sementara Snake semakin kesal. Dia menggenggam erat dokumen di tangannya dan bahkan menghantamkannya ke dinding sambil berkata, sial, tidak kusangka para eksekutif itu mengerjaiku. Sementara Chal Emperor terlihat sudah ada di luar markas Asosiasi Pahlawan dan dia sedang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Dia berkata, halo, ya aku baru saja keluar. Dan saat itu terlihat sebuah pesawat yang sedang terbang di atas markas Asosiasi Pahlawan, di mana Chal Emperor ternyata sedang berbicara dengan seseorang di dalam pesawat itu. Chal Emperor berkata, kau bisa mendarat di depan gerbang 2. Tidak, aku bisa bawa sendiri barangku. Ya, terima kasih. Pesawat itu ternyata dari Neo Heroes dan mereka datang untuk menjemput Chal Emperor langsung. Itu artinya Chal Emperor sudah memutuskan untuk keluar dari Asosiasi Pahlawan dan bergabung dengan Neo Heroes. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 75.
バイブスを感じてアニメ